Ketika kebenaran tidak bergantung pada persetujuan manusia, kita belajar mengenal otoritas dan kerendahan hati, kejujuran hati di hadapan Tuhan. Dari bacaan Yohanes 7 ayat 14 sampai 24, di mana ini tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Saya mengambil ayat kunci dari ayat 16 sampai 17, jelas dikatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu apakah ajaranku berasal dari Allah atau dari diriku sendiri. Saudara, perikop ini dinyatakan di tengah perayaan Pondok Daun di Yerusalem, di mana Yesus datang ke bait Allah dan mengajar, dan banyak orang merasa heran dan kagum. Karena apa? Karena Yesus mengajar dengan otoritas yang besar, penuh hikmat, wibawa ilahi. Karena walaupun orang-orang tahu dia tidak pernah belajar teologi dan tidak pernah dididik dalam sekolah rabi formal, saudara, tapi Yesus menjelaskan sesuatu yang lebih dalam, dan kebenaran ilahi tidak berasal dari pengakuan manusia, tetapi dari Allah yang mengutus. Dan lebih dari itu, hanya hati yang sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan yang dapat mengenali kebenaran itu. Kita belajar 3 kebenaran dari sini. Dari Yohanes 7 ayat 14 ayat 24 ini, pertama, otoritas Yesus berasal dari Allah yang mengutusnya. Otoritasnya dari Allah yang mengutusnya. Ayat 16, Yesus berkata, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ini pernyataan yang menegaskan identitas Yesus sebagai utusan Allah. Ia tidak berbicara untuk kepentingan dirinya, tetapi menyatakan kehendak Bapa. Dalam Injil Yohanes ini adalah tema penting. Yesus selalu menunjuk kepada Bapa yang mengutusnya. Di ayat 49, apa yang kukatakan? Yohanes 12 ayat 49. Aku mengatakannya sebagaimana difirmankan oleh Bapakku kepadaku. Artinya ketika Yesus berbicara, yang dinyatakan adalah hati dan kehendak Allah sendiri. Karena itu ajaran Yesus memiliki otoritas yang tidak bergantung pada status atau pengakuan manusia. Yang kedua, ketaatan membuka mata untuk mengenali kebenaran. Di ayat 17, Yesus berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Ini prinsip rohani yang sangat dalam. Seorang yang berpikir bahwa kebenaran hanya ditemukan melalui pengetahuan intelektual. Namun Yesus menunjukkan bahwa kebenaran juga berkaitan dengan sikap hati. Sikap hati. Orang yang benar, dia ingin melakukan kehendak Tuhan, pasti dia diberi kepekaan untuk mengenali kebenaran Tuhan. Mazmur 24 ayat 14 menyatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Artinya ketaatan membuka pintu pengenalan akan Allah. Ketaatan yang membuka pintu pengenalan akan Allah, bukan hanya belajar tentang Tuhan, tetapi hidup dalam kehendaknya. Yang ketiga, penilaian rohani harus melampaui penampilan luar. Di ayat 21 sampai 24, Yesus menegur orang banyak karena mereka menilai secara dangkal. Mereka marah saat karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, padahal mereka sendiri melakukan sunat pada hari Sabat jika diperlukan. Karena itu Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ayat 24, saudara. Yesus menyingkapkan sebuah masalah rohani, di mana manusia sering lebih sibuk menjaga tradisi lahiriah daripada memahami hati hukum Tuhan. Saudara, hukum Taurat tidak dimaksudkan untuk membelenggu kehidupan, tetapi untuk memulihkan manusia. Saudara, coba renungkan, apakah kita lebih sering menilai sesuatu berdasarkan penampilan luar atau mencari kebenaran yang lebih dalam?
Dan apakah saat ini kita sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan, atau kita hanya sekedar ingin tahu kebenaran secara intelektual? Bagaimana kita dapat lebih peka mengenali suara Tuhan dalam hidup kita? Saudara, Yesus mengingatkan bahwa kebenaran Allah tidak selalu diterima oleh semua orang. Namun, bagi hati yang rindu melakukan kehendak Tuhan, kebenaran itu akan menjadi benang yang akan menjadi terang yang menuntun hidup. Karena pada akhirnya, saudara, mengenal kebenaran bukan hanya soal pengetahuan, tetapi soal kerinduan hati untuk hidup dalam kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.